Halo, selamat malam. Saya ada di stasiun Yogyakarta. Ini saya tadi habis keguyur hujan di jalan raya waktu naik ojek dari rumah ke stasiun Tugu Yogyakarta. Dan saya habis ganti baju nih, basah tadi. Koper basah, ransel basah, tas pinggang juga basah, sepatu basah. Pokoknya aduh kacau banget lah untuk hari ini. Hari ini saya mau melakukan perjalanan balik ke Jakarta naik kereta yang langka yang baru saya naikin hari ini adalah Taksaka tambahan kelas panoramik. Taksaka panoramik ini nanti berangkatnya 21.40, selisih 30 menit dengan kereta Taksaka yang reguler. Dan keretanya sudah tersedia di jalur 2. Mari kita langsung masuk ke kereta Taksaka panoramik. Kereta Taksaka tambahan sudah masuk jalur 2. Lokomotifnya belum ketahuan teman-teman. Panoramiknya ternyata ada di belakang. Aduh. Ini ada beberapa teman yang bertanya ke saya. Kan saya udah bocorin rencana saya untuk balik ke Jakarta naik Taksaka panoramik, dan banyak yang bertanya, kenapa Mas yang ngambil perjalanan malam sih? Kenapa nggak siang aja? Bukankah itu ide yang gila? Dan gini teman-teman, alasannya itu adalah satu. Sebenarnya kalau hari Rabu ini saya nggak ada acara, ini acara keluarga soalnya, saya sebenarnya pengen naik yang Taksaka yang siang tadi jam 12. Tapi karena saya kan nggak enak sama keluarga ya, masa iya keluarga ngadain acara saya nggak ikut. Ya, saya yang ngalah. Saya akhirnya memutuskan naik Taksaka panoramik yang malam jam 21.40. Soalnya gini teman-teman, kalau saya mau baliknya Kamis, saya Kamis sudah masuk kerja nih. Jadi ya cuti saya terakhir ya Rebo ini. Jadi ya udahlah, nikmati aja. Ya meskipun bayar 750.000 untuk perjalanan malam, tapi ya kita coba cara lain yang mungkin ini beda sama yang teman-teman lain, yang mana teman-teman itu beberapa sudah banyak naik Taksaka panoramik yang siang, dan saya naik yang malam. Oke, akan seperti apa perjalanan malam ini? Apa yang mau dilihat panoramik malam-malam? Kita nanti akan lihat saja teman-teman. Kita masuk yuk. Ya. Barangnya cuma ini aja. Apa? Barangnya ini aja. Koper sama tas. Oke. Kalau ini saya tenteng aja. Oke, baik. Iya, betul. Saya bantu pasangkan ya. Iya. Oh. Kalau yang ranselnya juga dikasih nggak? Atau ini aja? Ya. Oh, ini aja. Ya. Saya taruh aja deh. Kasih. Saya taruh di mana ya? Ya, tadi barang saya ditaruh di bagasi di sini. Ada 2 barang saya titipkan. 1 koper, 1 ransel, dan kalau tas pinggang ini saya tenteng aja. Dan ini dia. Ini kejauhan ya? Seat saya 12A, tapi 12A nya di mana ya? Ini 12C dan D.
mana 12A? Oh iya, posisi panoramik ini ada di belakang eksekutif 8 dan ternyata saya baru nyadar pintunya ada 3. Di depan sana ada 2, di sini ada 1, dan di dekat toilet ini itu aku pikir pintu ternyata bukan. Jadi apa ya? Ini mengingatkan saya dengan kereta luxury, teman-teman. Saya pernah masuk di kereta luxury. Ada satu pintu yang nggak bisa dilewati, ya ini deketnya toilet. Saya pikir ini pintu, ternyata bukan. Kita intip yuk untuk toiletnya. Ada toilet untuk yang model duduk kayak gini, ada yang urinoir atau urinoir, ada pengering tangan, wastafel, sabun tangan, tisu, pembuka jendela, copo lagi, pengharum ruangan, nggak tahu, ini lampu. Pintunya modelnya geser. Susah juga nariknya. Oke. Nah, saya mau tanya sama petugasnya, ini kursi saya di mana ini? Apakah di sini atau bukan? Lihat nih, 12A, tapi ini adanya 12C sama D nih. Ternyata kursi 12A itu ini nih, diganti oleh kursi 12D. Jadi kalau teman-teman mengalami kayak saya tadi, mendingan tanya dulu deh, bener nggak kursi kalian itu 12A, 12B itu ada atau nggak. Kalau nggak ada, berarti pakai yang kursi ini. Fasilitasnya ada apa ini, running text, ada televisi besar. Nah, ini yang orang bilang panoramik. Nah, malam-malam mau lihat apa? Mau lihat demit apa? Ini nggak ada single seat, jadi seat nomor 12 ini ya berdua, nggak ada single seat. Dan teman-teman harus tahu kalau naik kereta yang dari arah Jakarta ke Jogja, kalau dapat seat 12, kalau nggak salah itu ada yang pernah dapat seat 12 yang ke Jogja, itu ini ngadep ke depan, dan lihatlah itu legroomnya sangat sempit. Dan untung saya seat 12 ini ya di belakang, jadinya legroomnya oke lah, nggak kayak yang dari Jakarta ke Jogja. Jadi sejauh ini untuk seat 12, kalau teman-teman melakukan perjalanannya ke Jakarta, 12-nya ada di belakang. Tapi kalau dari Jakarta ke Jogja, seat 12 di depan, dan legroomnya nggak banget lah. Tapi untung saya dapat belakang, jadi aman. Itu tirainya bisa di naik turunkan otomatis. Dan untuk lightingnya ini lumayan cerah ya. Jadi waktu saya tadi menampilkan muka saya, itu nggak gelap-gelap amat. Terus oh iya, ini apa ini? Ini lampu baca. Oh, jadi kalau naik turunkan gorden ini tekan tombol ini, teman-teman. Saya baru tahu saya. Oh iya, tadi saya belum review kursi saya. Ini kursi ala-ala stainless steel, ini cuma ganti kulit aja. Ini ada sandaran kepalanya, ini ciri khasnya stainless steel. Meja lipat. Ini mejanya kecil banget sih, sayang banget. Masa bayar mahal-mahal mejanya cuma sekecil itu. Terus perjalanan malam dapat selimut. Ini ada pembatas kursi. Ini ada reclining seat, bisa diatur ketinggiannya. Kursinya bunyi. Footrestnya mirip sama kayak yang
stainless steel. Ini ada kantung, ada kresek. Oh iya, ngomong-ngomong colokannya di mana ya? Oh iya, saya kasih tahu, colokannya ada di bawah kursi. Cukup. Aneh ya, kenapa colokan di bawah ya? Kenapa nggak di samping aja? Aku nggak mudeng ini. Oh iya, armadanya K1099916, 46 tempat duduk. Untuk kereta Taksaka panoramik ini Trailmark F sebenarnya boleh dibawa lari 120 km per jam, tapi kecepatan yang diizinkannya 100 aja nih, ngikut Taksaka tambahan yang belum dikasih stainless steel, jadi dia hanya boleh lari 100 aja dengan tipe bogi K8 dan beratnya bisa 43 ton. Ini untuk perjalanan malam aja penumpangnya rame loh. Untung sebelah saya masih kosong nih, nggak tahu akan keisi di mana. Ini dibandingkan kaca kereta eksekutif yang biasanya, ini jauh lebih bening, jauh lebih lebar, jauh lebih terang, dan jauh lebih kelihatan privasinya. Ini kalau mau lihat lokomotifnya kekejar nggak ya? Coba yuk. Dan tepat pada waktunya pukul 21.40 kereta Taksaka panoramik berangkat dari stasiun Yogyakarta. Sesuai jadwal nanti akan ditempuh dalam waktu 7 jam 53 menit. Ini malam-malam mau lihat apa ini? Mau lihat kegelapan doang. Ya, semoga nanti ketika masuk Bekasi udah dapat terang nih, jadi bisalah menikmati sisa-sisa panoramik di 30 menit terakhir. Nggak apa-apa, jangan kebanyakan sambat, karena bisa naik panoramik itu adalah kesempatan langka loh. Biarpun ini saya bisanya malam karena faktor ya ada acara keluarga, ya wis lah, rasa ngresulo, nikmati aja, bersyukur, karena perjuangan buat dapetin tiket panoramik ini gak gampang teman-teman. Biarpun ini perjalanan malam, tapi dengan kaca yang selebar ini, yang sebening ini, pemandangan di luar itu jauh lebih jelas daripada kalau saya naik kereta eksekutif biasa ya, atau mungkin priority atau luxury. Ini kacanya boleh saya bilang ini bagus ini. Satu hal yang menjadi unek-unek saya, kenapa kok nggak dikasih kursi rimba kencana aja ya, yang mana jauh lebih kerasa bedanya dibandingkan kereta-kereta yang lain. Karena ini apa sih, cuma kereta dengan kursi sama dengan stainless steel, tapi ya cuma tambah-tambah itu yang sunroofnya bisa dibuka, kacanya lebar. Sebenarnya agak sayang sih, kalau bisa ke depan nanti kursinya diganti yang kayak rimba kencana, atau ya pokoknya yang jauh lebih spesial lah daripada kereta eksekutif biasa. Selamat datang Journey People di kereta
Sebelum Anda menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perjalanan dengan kereta panoramik. Kereta panoramik dirangkai pada keangkasa tambahan dengan keberangkatan dari stasiun Yogyakarta dan tujuan akhir stasiun Gambir. Waktu tempuh perjalanan ini kurang lebih 8 jam lebih 5 menit dengan pemberhentian di stasiun Kutoarjo, Kebumen, Kroya, Purwokerto, Bumi Ayu, Cirebon, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta. Kereta panoramik terbagi menjadi 3 kompartemen. Pertama, ruang bagasi untuk meletakkan barang bawaan Anda. Ruang utama dengan kapasitas 46 tempat duduk, dilengkapi dengan automatic sunroof dan automatic window. Untuk pengoperasian automatic sunroof dapat menghubungi petugas. Kereta panoramik ini juga dilengkapi dengan toilet eksklusif. Kereta panoramik ini dikomersialkan dengan 2 pola perjalanan, yaitu FIT atau perseorangan dan pola charter atau rombongan. Perjalanan kereta panoramik ini bebas asap rokok. Apabila penumpang ditemukan merokok di dalam kereta, akan kami turunkan di stasiun tujuan terdekat. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih telah memilih jasa layanan dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta panoramik. Ini servis yang sudah keluar adalah snack. Tadi sih saya ditawari minum, mau teh, kopi, atau coklat. Nah, saya mau coba nego tadi sama mbaknya, nego wedang sereh lemon. Ini lagi diperjuangin sih, apakah boleh nggak dikabulkan permintaan saya wedang sereh lemon atau enggak. Soalnya kalau cuma minum teh yang biasa itu mainstream lah. Tapi kalau kopi, masalahnya saya punya asam lambung, penyakit asam lambung, jadi saya takut kalau ngopi. Kalau coklat sih menurut saya, kalau pengalaman ngicipin coklat panas itu rasanya bi aja sih. Nah, ini nih yang saya request ke mbaknya, apakah penumpang kelas panoramik ini dikasih layanan yang plus atau enggaknya. Nah, ini saya mau ngetes, saya dikasih nggak wedang sereh lemon. Kalau sampai nggak dikasih ya sayang banget sih, bayar mahal tapi ya gitu-gitu aja, sayang banget. Tapi nanti kita cek aja yuk, apakah permintaan saya di ACC atau enggak. Sampai sejauh ini sih perjalanan naik Taksaka panoramik ini kursinya lumayan sih, standar. Legroomnya luas, cuma yang nggak habis pikir itu kenapa colokan ada di bawah kursi. Orang-orang kan biasanya nyolok di sini nih, di samping. Mungkin mereka kalau nggak tahu, kalau nggak paham, mereka bisa bingung sendiri tadi. Makanya tadi kan saya kan sampai jongkok nyariin mana sih colokannya, ternyata oh di bawah toh. Gitu. Untuk servis makan beratnya ini belum keluar nih, baru snack aja. Oh ya, kita unboxing yuk, isi snacknya apa. Harusnya sih kalau kereta panoramik ini dikasih kemasan yang mirip kayak priority gitulah. Maksud cuma kemasan kayak gini kan biasa aja. Nah, melintas langsung stasiun Wates pukul 22:02. Oh ya, kembali tadi ke servis snack ini. Saran saya sih untuk pengemasan kalau bisa dikemas pakai kotak yang kayak di priority gitulah harusnya, biar kelihatan elegan gitu. Tapi kita lihat apa sih isinya. Wow, ini enak ini. Tuh, lur. Ini kalau nggak salah namanya muffin, sejenis kue. Jus buah jambu, terus
Kue apa ini? Tisu basah. Tisu basah doang. Maskernya ini kemana ini? Ya wes entek, ya cuma ini aja, cuma dapat 3 macam. Kalau priority aja bisa dapat snacknya banyak, kenapa kok panoramik cuma segini ya? 3 doang ini. Terlalu sedikit kalau menurut saya sih. Bolehlah tambahin kacang Garuda Rosta kek, atau ditambahin puding, atau tambahin apalah gitu. Kalau cuma 3 doang ini kok nanggung ya, kurang banyak. Selimutnya sih kalau saya bandingin sama yang ketika saya naik Turangga ini, perasaan saya ini selimutnya agak tipis ya, nggak tebel kayak waktu saya naik Turangga. Lihat nih, ini beda loh. Waktu saya naik Turangga itu kayaknya lebih tebel selimutnya, kok ini agak tipis. Apa karena yang megang KAI pariwisata kali ya, makanya selimutnya beda. Oh iya, saya mau kasih tahu. Di situ ada tulisan stop kontak, ada di bawah sandaran kaki. Jadi memang desain panoramik ini memang agak sedikit apa ya, beda dari yang lain. Jadi teman-teman itu memang harus dituntut untuk literasinya harus tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, coba baca dulu tulisan-tulisannya atau instruksinya. Stop kontak di mana, terus bagasi di mana, toilet di mana. Pokoknya coba literasi dulu, baca dulu. Nanti kalau misalnya mentok bingung nggak tahu apa-apa, baru nanya ke petugasnya. Kayak tadi saya nanya, loh kok porsi 12A-nya nggak ada? Ternyata saya disuruh duduk di 12D gitu. Aku nggak tahu roti apa, tapi biarpun cuma sedikit, tapi jangan kufur nikmat. Ini roti ternyata lumayan enak juga sih. Habisin dulu ya, enak nih rotinya. Oke, meski ada pun dikit, tapi ya jangan sampai kufur nikmat banget sih ya. Sangat disayangkan ya, saya minta request wedang serai lemon nggak dikasih. Ya ampun, akhirnya dapat apa? Dari pilihan-pilihan yang tadi ditawarkan, saya pilihnya teh. Kenapa saya pilih teh? Karena menurut saya teh ini aman di lambung. Kalau kopi, saya kan punya asam lambung, jadi saya nggak berani nih kalau ngopi. Kalau coklat itu, saya pernah minum coklat panas, malah coklatnya itu coklat pahit, jadinya ya wes lah, ngeteh wae. Nah ini di luar mau lihat apa? Lihat hujan. Ini PR besar nih buat PT KAI, terutama yang panoramik ini. Harusnya penumpang itu dikasih pilihannya itu nggak cuma yang itu aja tadi, teh, coklat, sama kopi. Harusnya kasih lah si wedang serai lemon itu. Sayang banget ya, sedih. Ya udah wes, nikmati aja lah. Mari kita ngeteh. Ini kue yang kedua ini yang saya kira ini muffin, ternyata rasanya itu kayak pisang. Tapi ini enak ini rotinya, yang roti kedua ini. Ada pisang-pisangnya ini. Mantep. Masih sisa jus, nanti nyobanya belakangan aja ya.
Dan tehnya lihatlah, ini tehnya agak kecil sih. Kenapa nggak teh yang itu loh, yang teh premium yang 15 ribuan yang dijual di restorasi ya? Kenapa ya? Kenapa tehnya cuma segini? Tapi sebenarnya sih nggak jadi masalah besar sih, tapi ya namanya juga penumpang panorami kan pengennya lebih ya. Harusnya bisa dapat cup jumbo nih, nggak cuma segini doang, tapi bolehlah buat menghangatkan suasana, karena tadi kan saya kehujanan nih, cocok nih buat ngeteh. Pukul 22:26 tiba di stasiun Kutoarjo. Karena di Kutoarjo kan itu kanopinya nggak panjang ya, jadi kalau saya mau keluar rekam malah apa ya, nanti malah saya kehujanan lagi. Jadi saya nggak akan keluar di Kutoarjo nih, nggak akan rekam dari luar, kita rekam di dalam aja ya. Saya lepas sepatu nih, masih basah sih ya. Paling nanti sampai Jakarta nih sepatu saya bau terasi ya, berarti besok harus nyuci nih sepatu saya nih. Di Kutoarjo ini berhentinya cukup lama ini, dan karena di luar hujan jadi ya aku nggak bisa keluar buat ngerekam suasana di stasiun Kutoarjo. Nih malam-malam mau lihat apa? Oh, lihat petir. Tadi waktu mau masuk Kutoarjo, petugasnya bertanya ke saya mau makan jam berapa. Nah, saya tadi bilang nanti makannya habis Cirebon aja mbak, sekitar 2:30. Jadi karena tadi sebelum berangkat dari rumah ke stasiun kan udah makan tuh, terus ini barusan kelar makan snack, jadi dijarakin lah beberapa jam. Jadi saya putuskan untuk ngambil servis makan beratnya itu selepas stasiun Cirebon ya, perkiraan 2:30 lah saya ngambil servis makan. Sampai sejauh ini sih untuk naik kereta kelas panoramik ini rasanya campur-campur ya, ada senengnya, ada sedihnya, jadi satu gitulah. Dan satu hal yang agak menyebalkan itu, ini udah jam 10:30 malam tapi lampunya masih di set terang sekali nih. Kenapa nggak dibikin naik mode aja ya? Jadi saya mau coba bilang deh ke teknisi masalah lampu penerangan, apakah memang dibikin sengaja kayak gini atau nanti mau di set mode malam. Terus yang kedua, ini saya agak kurang kerasa AC-nya sih, AC-nya agak kurang dingin. Apa karena saya pakai jaket yang tebal ya? Pukul 22:35 kereta Taksaka tambahan panoramik sudah berangkat dari stasiun Kutoarjo. Ini kelebihannya kalau naik panoramik itu, kalau kita rekam di luar ini jauh lebih jelas daripada kalau rekam di kereta stainless steel yang biasa itu ya. Coba lihat, meskipun ini hujan tapi di luar ini cukup jelas ini pemandangannya. Kalau ada lampu ya, kalau pas nggak ada lampu ya nggak jelas. Dan ini saya agak sedikit freak sama kursinya itu. Kenapa? Satu, ini kursinya ketika saya posisi mau berdiri, ini kursinya bunyi kerit-kerit. Ini mengingatkan saya akan kereta K1 New Image ini. Saya coba lagi ya. Tuh, dengar nggak bunyinya? Ini kursi macam apa ini ya? Kok kursinya mirip kayak K1 New Image ya? Saya geser dikit bunyi, saya berdiri bunyi.
ini harus diperbaiki nih kursinya. Bunyi kriet-kriet. Aduh, jangan. Oh ya teman-teman, ini kan sudah diubah ke mode malam. Tadi waktu transisi dari mode terang ke mode malam itu saya sempat jump scare karena apa ya? Jadi tuh tadi itu langsung matiin lampu utama baru nyalain naik mode, jadinya makanya tadi saya sempat jump scare. Normalnya sih kalau di kereta yang stainless steel atau new image kan nyalain naik mode dulu, kalau udah baru matiin lampu utama. Jadi tadi saya sempat kaget tadi asli. Nah, ini untuk mode malamnya. Maaf ya, ini kan saya nyalain lampu baca nih. Jadi untuk seat yang seat 1 itu agak sedikit apa ya, agak sedikit tersiksa karena seat 1 itu yang ke arah Jakarta itu kan paling depan dan legroomnya sempit. Yang kedua, posisi kursinya itu kan deket sama kompartemen buat naruh bagasi gitu ya. Jadi di bagasi itu lampunya masih nyala, jadi penumpang yang duduk di area depan seat 1, 2 dan seterusnya itu nggak dapat mode malamnya itu full karena di depan tuh masih terang. Kalau di seat saya 12, 11, 10 itu bener-bener naik mode yang sesungguhnya. Tapi untuk lampu baca ini saya pikir ini masih terlalu terang ya, masih terlalu terang banget. Jadi mungkin looksnya bisa sedikit dikecilin kali ya, jadi agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Jadi gitu sih. Saya matikan ya mode malam lampu bacanya. Tuh, tadi saya duduk aja kursinya bunyi. Ini kayaknya memang feel K1 new image-nya dapat banget ini untuk kursinya. Jadi sekalinya duduk itu kriet-kriet. Tadi itu saya waktu naruh barang lupa nggak ngambil air mineral di tas saya. Astaga, untung posisi tas saya itu kan di pojokan ya, jadi mau ngambil barang milik saya itu nggak perlu geser barang orang lah. Jadi ya itulah kelemahan naik panoramik. Kalau bagasinya jadi satu di depan sana, kita harus jalan dulu, harus memastikan tas kita tuh di mana, ransel kita di mana, apakah kejepit tas orang lain atau enggak. Untung tas saya tadi pas di pojokan, jadi nggak perlu geser-geser dan ya udah deh bisa ngambil air mineral saya ini bawa sendiri dari rumah. Lumayan buat amunisi buat temen minum. Dan ini jus jambunya ini enak sih, karena memang saya dari kecil dengan jus jambu ya. Semenjak dulu saya kena DBD itu kan saya minumnya ini terus nih, makanya saya lama-lama kalau ditawarin kayak gini pasti mau nih jus jambu. Pede banget ya jalan keluar cuma pakai kaos kaki, lepas masker udah kayak nantang aja nih. Ini bukanya gimana sih? Gak bisa dibuka. Oh bisa. Di jalur 4 itu kereta Bima Taksaka tambahan panoramik jalur 1. Oh ternyata Bima pakai logo kobong. CC 206 1372 ini dulu pernah kobong teman-teman. Tapi kobongnya bukan kobong yang baik, tapi kobong yang menyusahkan ya, karena harus dibawa ke Balai Asa. Dan ternyata Bima yang datang belakangan diberangkatkan duluan. Saya nggak ngerti ini Taksaka ini sih berhenti di Kebumen berapa menit, karena saya agak jarang sih naik Taksaka tambahan. Seringnya Taksaka yang reguler. Ini dia kereta api Bima biru malam. Oh lihat nih, kaca selebar ini buat ngerekam kereta ini sudah cukup ideal nih, sudah cukup panoramik. Tapi kalau perjalanannya siang ini lebih afdol lagi nih.
kena seat 12 AB kan nggak ada ya di sistem. Jadi kan itu sebenarnya kursi saya kan 12A, tapi karena ini rolling stocknya itu apa ya, antara armada 1 sama 2 itu berbeda. Jadi armada saya kan K109-916 itu kan yang tersedia kan seat 12 CD, tapi yang armada K10111 itu armadanya kan yang tersedia yang 12 AB. Jadi saya tadi shock tadi, loh kok 12A nggak ono. Ternyata saya dapat rolling stock yang berbeda gitu. Jadi sebenarnya saya dapat kursinya gaib dong. Jadi kursinya invincible chair gitulah. Akhirnya tadi saya disuruh duduk di sana, yang mana ini rolling stocknya memang antara transit 1 sama yang kedua itu beda. Jadi transit yang K109-916 itu hanya ada 12 CD, kalau K10111 itu adanya 12 AB. Pukul 23:02 berangkat dari stasiun Kebumen. Kita berangkat dari jalur nomor 1. Ini sepanjang jalan ini hujannya rata teman-teman. Tadi saya waktu berangkat ke stasiun kan kehujanan nih, sepatu saya basah, kaos kaki saya basah, baju sama kemeja saya basah, sehingga saya tadi ganti baju dulu di toilet. Kalau celana sih tadi nggak terlalu basah. Kalau saya nggak ganti baju tadi bisa masuk angin ini, bisa kerokan nanti di rumah. Tapi kalau sepatu karena saya nggak punya cadangan, jadi ya udah sepatunya ini basah. Lintas langsung stasiun Gombong dan sebentar lagi terowongan hijau nih. Kita nanti mau lihat seperti apa ketika kereta Taksaka Panoramik ini masuk terowongan hijau. Apakah nanti pemandangannya bagus atau tidak? Saya malam ini melihat ada bulan, meskipun tertutup awan tapi kelihatan lumayan sih. Wow, boleh juga nih. Pukul 23:38 sudah sampai di stasiun Kroya dan saya masih pakai kaos kaki doang ini. Nunggu kering. Ini kalau mau motret atau rekam panoramik dari luar ini susah ini, karena livery atau warna keretanya ini itu hijau apa ya? Hijaunya itu hijau gelap, jadi mau direkam atau mau di foto itu susah. Dan saya masih duduknya sendirian guys, jadi beli 1 seat dapatnya 2, hebat kan? Harusnya bayar 1,5 juta tapi cuma bayar separuhnya karena seat 2 ini. Tapi nggak tahu di Purwokerto nanti apakah ada penumpang lagi atau enggak.